Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kulaida. Saya dari kelas 2B TRPL Malam dengan nomor NIM 4342511037. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian beberapa studi kasus SQL menggunakan MySQL. Pada tutorial ini, saya akan membuat database tabel, mengisi data, kemudian menyelesaikan setiap soal menggunakan query SQL, store procedure, function, dan trigger. Mari kita mulai dari soal pertama. Sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Jadi langkah pertama, saya membuat database dengan nama toko buku online menggunakan perintah create database. Kemudian memilih database tersebut menggunakan perintah use agar semua tabel dibuat di dalam database ini. Jadi saya sudah buat semua query SQL di dalam laporan ini. Jadi saya tinggal salin untuk masukkan ke PHP My Admin. Oke, pencet new SQL. Oke, kalau begini berarti sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya saya membuat 4 tabel: pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Perintah create table digunakan untuk membuat tabel baru. Pada setiap tabel terdapat primary key yang berfungsi sebagai identitas unik setiap data. Lalu foreign key adalah digunakan untuk menghubungkan tabel yang saling berelasi, misalnya tabel pesanan terhubung dengan pelanggan dan detail pesanan terhubung dengan pesanan serta buku. Jadi kita di sini buat tabel baru semua, kita salin, masukkan ke PHP admin, kita pencet dulu database toko buku online-nya. Oke, berhasil. Selanjutnya tabel buku. Oke, berhasil juga. Selanjutnya tabel pelanggan, pesanan. Berhasil juga. Selanjutnya tabel detail pesanan. Oke, berhasil juga. Selanjutnya, setelah selesai semua tabel dibuat, saya mengisi data menggunakan perintah insert into. Insert into digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Jadi kita isi data terlebih dahulu agar query-nya bisa dijalankan. Kita salin ini ya. Lalu oke, di sini berhasil semua. Lalu adapun pertanyaan pertama, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Pada query pertama, saya akan menampilkan nama pelanggan beserta total uang yang telah dibelanjakan. Select digunakan untuk memilih data yang akan ditampilkan. Join digunakan untuk menggabungkan tabel pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan buku. Sum menghitung total belanja dari harga buku dikalikan jumlah pembelian. Group by mengelompokkan data berdasarkan pelanggan.
Having digunakan untuk menampilkan pelanggan yang total belanjanya lebih dari 500.000. Order by dash mengurutkan hasil dari total belanja terbesar. Oke, kita jalankan query ini. Oke, berhasil. Ini hasil dari query-nya. Oke, selanjutnya saya menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Where digunakan untuk memilih kategori fiksi dan tahun 2023. Sum menghitung total buku yang terjual. Group by mengelompokkan berdasarkan buku. Order by dash mengurutkan dari penjualan terbanyak. Limit 5 membatasi hasil menjadi 5 data. Oke, kita jalankan query ini. Oke, berhasil. Ini hasil dari query yang dijalankan. Selanjutnya, query terakhir pada soal pertama digunakan untuk mencari pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan sama sekali. Left join digunakan agar seluruh pelanggan tetap ditampilkan. Is null digunakan untuk mencari pelanggan yang tidak memiliki data pemesanan. Oke, kita jalankan query ini. Oke, berhasil. Hasil dari query tersebut yaitu ini. Oke, lanjut nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Kita membuat database seperti nomor 1 tadi. Kita salin. Oke, berhasil database perusahaan. Kemudian saya membuat 4 tabel, yaitu departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas data, sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Oke, kita salin setiap tabelnya. Oke, berhasil. Selanjutnya tabel karyawan. Berhasil juga. Selanjutnya tabel proyek. Berhasil juga. Selanjutnya tabel tugas. Berhasil. Lalu selanjutnya, setelah tabel selesai dibuat, saya menambahkan data menggunakan insert into. Ini semua datanya kita salin karena saya sudah buat. Terus kita salin di sini. Oke, semua datanya masuk. Lalu selanjutnya, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Query pertama menampilkan jumlah karyawan pada setiap departemen. Left join digunakan agar departemen yang belum memiliki karyawan tetap ditampilkan. Count digunakan untuk menghitung jumlah karyawan. Group by mengelompokkan hasil berdasarkan departemen. Oke, kita jalankan query ini. Oke, ini hasilnya dari query tersebut. Lalu selanjutnya yang B, query kedua mencari karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. AFG digunakan untuk menghitung rata-rata gaji.
Perhitungan rata-rata dilakukan menggunakan subquery, where kemudian membandingkan gaji setiap karyawan dengan hasil rata-rata tersebut. Kita salin. Oke, ini hasil dari query tersebut. Selanjutnya yang C, query ketiga menampilkan karyawan dari Departemen IT yang belum mengerjakan proyek. Join menghubungkan tabel karyawan dan departemen. Left join menghubungkan tabel tugas. Where memilih Departemen IT. Is null digunakan untuk mengetahui karyawan yang belum memiliki tugas proyek. Oke, kita jalankan query ini. Oke, hasil dari query tersebut yaitu nama lengkap Gina Lestari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Saya membuat database CIA. Kita salin ini, lalu kita ke SQL. Oke, berhasil. Selanjutnya, saya membuat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Kita buka dulu database CIA-nya. SQL. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya tabel mata kuliah. Oke, berhasil. Selanjutnya tabel nilai. Oke, berhasil juga. Selanjutnya saya menambahkan data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai menggunakan insert into. Ini sudah saya buat. Oke, berhasil semua. Berikutnya pertanyaan A. Saya akan membuat store prosedur bernama proses kelulusan. Create prosedur digunakan untuk membuat prosedur. In digunakan sebagai parameter input berupa NIM mahasiswa. Declare membuat variabel lokal. Select into mengambil total SKS mahasiswa. If then memeriksa apakah total SKS sudah mencapai 144 SKS. Update mengubah status mahasiswa menjadi lulus. Concat digunakan untuk menampilkan pesan hasil proses. Oke, kita jalankan store prosedur ini. Oke, berhasil. Lalu ada pun cara panggilnya seperti yang ada di laporan ini. Oke, berhasil. Pesannya mahasiswa dengan NIM 2301001 berhasil diluluskan. Oke, selanjutnya saya membuat function bernama hitung IPK. Create function digunakan untuk membuat fungsi yang menghasilkan satu nilai. Case mengubah nilai huruf menjadi bobot angka. Sum menghitung total nilai. Return mengembalikan hasil perhitungan IPK. Oke, kita salin ini, lalu oke, berhasil. Selanjutnya function kita jalankan menggunakan select. Oke, berhasil.
hasilnya IPK 3,60. Ini terdapat function dan prosedur yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya saya membuat trigger. Selanjutnya nomor 4, saya membuat trigger bernama update stok setelah penjualan. Create trigger digunakan untuk membuat trigger yang akan berjalan otomatis ketika terjadi suatu aksi pada tabel. After insert berarti trigger akan dijalankan setelah data berhasil ditambahkan ke tabel detail penjualan. Oke, kita buat database-nya dulu dan tabelnya dulu. New, kita buat database, inventaris toko. Oke, berhasil. Lalu kita masukkan tabel-tabel ini. Oke, berhasil. Tabel penjualan. Berhasil. Detail penjualan. Berhasil. Create tabel log stok terendah. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya kita akan mengisi datanya terlebih dahulu. Oke, berhasil. Lalu kita membuat triggernya. Oke, berhasil. Fungsi dari trigger ini adalah pada bagian pertama trigger, stok barang akan diperbarui. Update produk digunakan untuk mengurangi stok. New jumlah mengambil jumlah barang yang baru saja dijual dari data yang diinput. Kita masukkan ini dulu ya. Berhasil. Lalu kita melihat hasil stok. Melihat hasil produk, tabel produk. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita melihat log stok terendah. Oke, ini hasilnya. Demikian tutorial penyelesaian studi kasus SQL menggunakan MySQL. Pada video ini kita telah mempelajari cara membuat database dan tabel, menambahkan data, menggunakan berbagai query SQL seperti select, join, group by, having, order by, dan subquery, serta membuat store prosedur, function, dan trigger untuk mengotomatisasi proses dalam database. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami konsep dasar hingga lanjutan SQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.